Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jafar dalam mata kuliah Aljabar Abstraks ya atau Aljabar Abstrak 1, jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita ingin membahas mengenai grup permutasi ya. Untuk membahas grup permutasi, kita harus tahu dulu apa itu permutasi dan lebih khusus apa itu permutasi pada himpunan berhingga S. Berikut definisinya ya. Permutasi pada himpunan berhingga S ya, itu adalah fungsi V misal ya. Jadi dia adalah fungsi dari himpunan S ke himpunan S itu sendiri yang bersifat bijektif ya, atau mungkin cukup injektif karena domainnya udah kita tentukan S ya. Oke. Contoh, oke, diberikan himpunan S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, salah satu permutasi pada S ini itu adalah fungsi bijektif dari S ke S ya. Ini domainnya, ini kodomainnya. Salah satu contohnya adalah ini. Fungsi delta. 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 6, 3 dipetakan ke 4, 4 ke 1, 5 ke 5, 6 ke 2. Ini adalah salah satu contoh fungsi bijektif dari S ke S. Dan tentunya si delta ini, si fungsi delta ini adalah permutasi ya. Kalau di data penulisannya berarti delta 1 adalah 3, delta 2 adalah 6, delta 3 adalah 4, delta 4 adalah 1, delta 5 adalah 5, dan delta 6 adalah 2 ya. Nah, notasi seperti ini itu dapat disajikan lebih singkat ya, sebagai berikut. Jadi si delta bisa kita notasikan seperti ini ya, di mana dapat dinyatakan seperti matriks ya, matriks yang barisnya ada 2, kolomnya ada 6. Baris pertama itu diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris kedua diisi peta dari bilangan di atasnya. Jadi kalau 1 di bawahnya adalah delta 1. Kalau 2 di bawahnya delta 2 dan seterusnya. Nah, pada contoh ini maka diperoleh si deltanya adalah ini ya. 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 6, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1, 5 dipetakan ke 5, 6 dipetakan ke 2. Oke. Contoh ya. Contoh lain permutasi pada himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah ini. Ya, delta ini ya. Contoh lainnya ini gitu ya. Oke. Secara gambar diagram seperti ini ya. Kalau delta itu memetakan 1 ke 6, 2 ke 5, dan seterusnya. Ini fungsi bijektif. Kalau tau, seperti apa Pak diagramnya? Ya seperti ini ya. 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 ke 1, dan seterusnya. Ini adalah juga permutasi pada S. Jadi delta dan tau adalah contoh permutasi pada S. Oke. Nah, tadi ada 2 permutasi. Pak, kalau permutasi dikomposisikan bisa nggak? Bisa ya. Jadi operasi pada 2 permutasi itu adalah operasi komposisi ya. Nah, sebagai contoh, kalau delta tadi dikomposisikan dengan tau, nah, maka hasilnya adalah ini ya. Ingat, komposisi itu dari belakang berarti ya. Delta dulu, baru di depannya tau. Nah, terus apa yang diperoleh? Ya, diperoleh adalah fungsi komposisi ini ya, di mana 1 dipetakan ke 4 ya, 2 dipetakan ke 5. Jadi dia nyambung begitu ya. 3 dipetakan ke melalui 1 ke 6 dan seterusnya. Sehingga
komposisi dari delta dan tau adalah berikut, ya, permutasi berikut, ya. 1 dipetakan ke 4, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 1, 5 ke 2, 6 ke 3. Pak, cara bacanya gimana ini? Kok bisa, Pak? Saya pelankan. 1 dipetakan ke, kalau tau kan memetakan ketiga. Di sini karena komposisi dilanjutkan oleh si delta. Nah, jadi hasil peta 1 itu adalah 4. Ya. Kalau hasil peta 2, Pak, ingat tadi 1 ke 4. Ya. Kalau 2, berarti 2 kalau dipetakan ke 2, terus dilanjutkan oleh si delta. Nah, hasilnya 5. Berarti 2 dipetakan ke 5. Itu kalau melihat diagramnya, ya. Tapi kalau kita mau lihat notasi permutasinya, Pak, nah, bisa juga komposisi si delta dengan tau. Kalau kita mau menghitung permutasinya, cukup lihat permutasinya tanpa melihat si diagramnya. Bisa juga, ya, yaitu ini si delta, ini si tau. Tapi ingat, karena ini relasi atau operasi komposisi, berarti kita mencermatinya dari belakang, ya. 1 dipetakan tau, 1 dipetakan ke 3, kan, ya. Nah, dari 3 ini kita lihat delta dipetakan ke berapa? Ke 4. Maka diperoleh 1 dipetakan ke 4. Jadi, lanjut ke 2, 2 dipetakan ke 2. Terus dilanjutkan 2 ini dipetakan ke 5. Berarti hasilnya 5. Oke. Kalau 3, Pak, dipetakan siapa? Kita lihat 3 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 6. Berarti 3 dipetakan ke 6. Itu cara mencari hasil komposisi 2 permutasi. Oke, lanjut. Nah, karena kita udah mengenal permutasi, ya, baru kita akan berkenalan dengan yang namanya grup permutasi, ya, nantinya. Oke, diberikan himpunan berhingga S dengan banyak anggota N. Misal sederhananya adalah S 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N, ya. Himpunan semua permutasi dari S, jadi permutasi dari S itu kan banyak, ya. Kalau kita himpun semua, maka himpunannya itu memiliki simbol AS, atau lebih umum, lebih khusus maksudnya, itu adalah SN, ya. Jadi kalau SN itu adalah himpunan semua permutasi pada S yang merupakan himpunan 1, 2, sampai N. Gitu, ya. Lanjut. Nah, kemudian diberikan suatu operasi komposisi di dalamnya, ya. Jadi, kita berikan operasi komposisi di mana operasi itu melibatkan anggota SN cross SN, ya, pasangan terurut SN yang dipetakan ke SN. Nah, jadi kita punya himpunan S, himpunan semua permutasinya adalah SN, ya, dan suatu operasi komposisi. Oke. Nah, ada teorema. Himpunan SN tadi, ya, himpunan SN tadi, kalau kita kasih dengan operasi komposisi, maka dia akan membentuk suatu grup. Artinya dia memenuhi 4 sifat grup, ya, di mana tertutup, terus apalagi asosiatif, kemudian memiliki identitas, kemudian memiliki inverse. Nah, karena dia membentuk grup, berarti dapat kita notasikan sebagai notasi grup dong, ya. SN dengan operasi komposisi. Nah, grup inilah yang kita sebut dengan grup permutasi. Oke, jadi apa itu grup permutasi? Grup permutasi adalah himpunan SN dengan operasi komposisi.
Lanjut. Contoh grup permutasi. Apa, Pak? Nah, ini saya ambil S-nya yang anggotanya cuma 3 ya, 1, 2, 3. Sehingga S3 itu adalah himpunan semua permutasi pada S. Nah, sebutkan semua anggota S3. Ayo, siap aja. Oke, S3. Ingat S-nya himpunan 1, 2, 3. Ya, kita tulis misalnya delta 1 permutasi 1, 2, 3 ke 1, 2, 3. Ya. Terus yang lain 1, 2, 3 ke berapa? 1, 3, 2. Ya. Terus yang lain 1, 2, 3. Yang baris pertama itu tetap ya 1, 2, 3. Yang bawah 2, 1, 3. Boleh ya, asal bijektif. Yang lain 1, 2, 3 dengan 2, 3, 1. Oke. Ingat ada berapa banyaknya permutasi dari 1, 2, 3? Ya 3 faktorial ya, yaitu 6. Berarti ada 6 anggota S3. Kurang 2 ini berarti. Delta 5, anggota kelima 1, 2, 3. Terus siapa? 3, 2, 1. Nah, kurang 1 lagi, delta 6 berarti 1, 2, 3, 3, 1, 2. Nah, inilah anggota-anggota dari S3 ya. Nah, kalau kita beri dia operasi komposisi, maka dia membentuk grup dan itu yang kita sebut dengan grup permutasi S3 ya. Nah, tabel Kelly-nya gimana, Pak? Kan dia grup. Ya, kita tinggal buat aja ya. Operasinya adalah operasi komposisi. Ini kita tulis delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5, delta 6. Karena ada 6 anggotanya ya. Yang kolom ini juga delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5, delta 6. Nah, udah kita tinggal isi hasil operasinya. Ya, delta 1 kali delta 1, ini operasi kalinya adalah komposisi ya. Delta 1 komposisi delta 1, ingat 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 2, 3. Jadi dia sendiri ya. Kalau delta 1 komposisi delta 2 hasilnya lihat. Berarti gimana ini, Pak? Delta 1 komposisi delta 2. Berarti 1 dipetakan ke 1, kemudian 1 dipetakan ke 1. Berarti hasilnya adalah 1 ke 1. Terus 2 ke 3, 3 ke 3. Berarti 2 ke 3. Kemudian 3 ke 2, 2 ke 2. Nah, jadi hasil operasinya adalah 1, 2, 3 ke 1, 3, 2. Dan ini tidak lain adalah delta 2 sendiri. Nah, berarti hasilnya di sini delta 2. Kalau kita selidiki satu persatu, nanti delta 1 ini adalah identitasnya sebenarnya ya. Jadi delta 1 kali delta 3, delta 3, delta 4, delta 5, delta 6. Nah, delta 2 kali delta 1 otomatis delta 2. Nah, ini delta 2 kali delta 2, Pak. 1 ke 1, lihat delta 2, komposisi delta 2. Hasilnya siapa ya? 1 ke 1, kemudian 1 ke 1. 1. Ya. Terus 2 ke 3, dan 3 ke 2, berarti 2 ke 2. Ya. Kemudian 3 ke 2, dilanjutkan 2 ke 3, berarti 3 ke 3. Nah, ini tidak lain adalah delta 1 sendiri. Jadi di sini tulis delta 1. Ya. Dan seterusnya. Kalian cari sendiri ini ya. Oke, selesaikan. Serut. Itulah yang kita sebut dengan grup permutasi S3. Lanjut. Nah, sekarang kita berkenalan dengan putaran. Notasi putaran. Apa itu, Pak? Misalkan kita punya I1, I2, sampai IK adalah K buah bilangan asli berbeda di S
di mana S adalah himpunan 1, 2, sampai N. Ya. Notasi I1 spasi I2 spasi I3 sampai IK itu dinamakan putaran. Oke. Apa itu Pak putaran? Nah, oke. Jadi apa ini? Ini adalah suatu permutasi juga pada Sn, ya, pada Sn, di mana memiliki sifat IJ, ya, dipetakan ke IJ plus 1 untuk setiap J yang kurang dari K. Artinya apa? I1 itu dipetakan ke I2, I2 dipetakan ke I3, I3 dipetakan ke I4, dan seterusnya. Oke. Lanjut. Sedangkan yang tidak ada di sini, misal ada, ini sedangkan IK Pak dipetakan kemana? Ini IK dipetakan kembali lagi ke I1, ya. Jadi ini artinya I1 dipetakan ke I2, I2 dipetakan ke selanjutnya dan seterusnya, dan ketika nyampe ke IK itu dipetakan ke I1. Sedangkan kalau ada unsur yang tidak disebutkan di putaran tersebut, misal S, ya, maka S itu dipetakan ke dirinya sendiri. Oke. Jika kita menemukan putaran dengan panjang K, berarti itu adalah kita namakan putaran sepanjang K. Nah, lebih khusus, kalau K-nya adalah 2, maka permutasi tersebut atau putaran tersebut itu dinamakan transposisi. Gitu ya. Kita langsung ke contoh, mungkin lebih paham kalau ada contoh. Diberikan putaran 1, 4, 3, 5. Itu juga anggota S6, ya. Anggota S6. Berarti ini permutasi, Pak. Iya, ini permutasi, tapi simbol lain, ya. Simbol putaran. Apa artinya, Pak, permutasi 1, 4, 3, 5? Itu artinya, nah, kita lihat definisi tadi. 1 dipetakan ke 4, jadi 1 dipetakan ke 4. Kemudian 4 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 3. Kemudian 3 dipetakan ke 5, 3 dipetakan ke 5. Kemudian 5 dipetakan ke 1. Lupa yang nggak ada di putaran tersebut. Nah, itu artinya 2 dipetakan ke 2 sendiri, dan 6 dipetakan 6 sendiri. Jadi, arti dari putaran 1, 4, 3, 5 itu adalah permutasi ini. Itu ya, ini hanya notasi lain dari suatu permutasi. Lanjut, ada catatan di sini. Jika diberikan delta adalah putaran I1, I2 sampai IK, maka delta juga adalah IK, I1, I2, dan seterusnya sampai IK-1. Si delta juga adalah IK-1, IK, I1, I2, dan seterusnya. Ya. Artinya apa, Pak? Dia berlaku siklis gitu ya. Nah, contoh. Jadi artinya putaran 1, 3, 5, 4 itu sama artinya dengan putaran 4, 1, 3, 5. Kenapa? Karena maknanya sama. 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 5, 5 ke 4, 4 ke 1. Sama aja dengan ini. 4 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, dan seterusnya. Ini sama ya. Oke, lanjut. Definisi. Dua putaran, katakan K putaran, putaran sepanjang K, dan M putaran, putaran sepanjang M. Saya lihat. Disebut putaran-putaran yang disjoint jika tidak memiliki suatu bilangan asli yang bersama. Ya, contohnya jika di S7, misal kita punya 1, 3, 4 nih ya, dengan 2, 6, 5, 7. Nah, di sini unsur-unsurnya kan tidak ada yang sama ya bilangannya. Ya. Maka dua putaran ini dikatakan disjoint. Oke? Nah, itu definisi disjoint. Emang apa Pak? Kalau kita tahu putaran-putaran yang disjoint, nah kita punya lema atau sifat seperti ini. Ya.
Jika dua putaran saling disjoin, misal delta sama tau, ini saling disjoin, ya, maka delta kali tau itu akan sama dengan tau kali delta. Nah, kayak sifat apa? Komutatif ya. Jadi kalau kita punya dua putaran yang saling disjoin, itu operasinya akan komutatif. Bukti. Nah, di sini saya membuktikan karena tidak lama ya. Yang pertama, jika I tidak ada di delta atau di tau, maka jelas ya. Jelas. Delta komposisi tau dari I ya, itu kan definisinya sama dengan ini ya. Oke. Dan karena I tidak ada di tau, maka tau I hasilnya I sendiri. Ya. Definisi putaran tadi. Dan karena I tidak ada di delta, maka delta I hasilnya I sendiri. Oke. Begitu juga sebaliknya. Oke. Kalau tau kali delta, Pak, ya hasilnya juga akan sama dengan I. Sehingga kesimpulannya, delta tau itu akan sama dengan tau delta. Ya. Itu kasus kalau I tidak ada di delta atau tau. Nah, sekarang kasus lainnya. Jika I ada di delta, gimana Pak? Nah, jika I ada di delta, maka jelas I tidak akan ada di tau. Ya, karena antara delta dan tau kan disjoin. Maka berlaku delta operasi tau I itu adalah definisinya ini ya. Delta di dalamnya tau I. Nah, karena tau I tidak ada di tau, berarti tau I sama dengan I sendiri. Oke. Sudah? Oke. Dan karena delta I tidak ada di tau, ya, maka delta I akan sama dengan tau kali delta I dong. Ya. Sehingga ini akan hasilnya sama dengan tau dan delta I. Jadi kesimpulannya delta tau sama dengan tau kali delta. Ya. Kasus yang tersisa dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Itulah buktinya. Jadi dari berbagai kasus jelas delta tau itu akan sama dengan tau delta. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada teorema-teorema terkait putaran ya. Orde dari K putaran sebagai elemen dari Sn adalah K. Jadi kalau ada putaran dengan panjang K, maka orde dari putaran tersebut adalah K. Oke, artinya putaran tersebut kalau dipangkatkan K, itu hasilnya adalah identitas. Lanjut. Setiap permutasi Sn itu akan merupakan perkalian putaran-putaran yang disjoin. Seperti itu ya. Terus, misal delta adalah permutasi dan memiliki dekomposisi putaran-putaran yang disjoin berdasarkan sifat sebelumnya ya, dengan panjang M1, M2, M3 sampai MK, maka orde dari tau tersebut adalah KPK dari M1, M2 sampai MK. Nah, ini ada sifat terkait ordenya ya. Sifat yang terakhir, setiap permutasi di Sn itu merupakan hasil kali transposisi. Oke. Nah, dengan kata lain, dari 4 sifat tersebut, ini ada contoh. Contohnya, misal Pak, saya punya permutasi seperti ini. Nah, ini berdasarkan teorema-teorema yang di atas, berarti bisa dijadikan
putaran-putaran, komposisi putaran-putaran dong Pak. Iya, ya. Ini bisa kita nyatakan sebagai komposisi putaran. Lihat, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Close, ya. Berarti ini adalah putaran 1 dan 3. Ya. Terus kalau 2 Pak, 2 dipetakan ke 2. Kalau 4 Pak, 4 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 4. Nah, close. Nah, disinilah yang disebut sifat kedua tadi ya, bahwa setiap anggota SN atau permutasi ya, itu pasti dapat dinyatakan sebagai perkalian-perkalian atau komposisi-komposisi dari suatu putaran yang disjoin. Ingat, ini putaran, ini putaran, ini putaran, dan semuanya disjoin ya. Oke. Nah, Pak, di sini ada yang anggotanya 1. Iya, berarti 2 dipetakan ke 2 sendiri. Nah, kalau putaran yang panjang 1 itu boleh tidak usah ditulis ya. Jadi ini boleh cukup ditulis sebagai 1/3 dikali putaran 4, 6, 5. Nah, seperti itu. Oke. Sudah terkait dengan bukti teorema-teorema ini, boleh kalian baca di buku ya, untuk penambah wawasan. Ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal berikut. Soal ini saya ambil dari buku Aljabar Abstrak atau Struktur Aljabar ya. Ada soal nomor 1 ya, diberikan permutasi, tentukan semua pangkatkannya gitu ya. Nomor 2 buktikan. Nomor 3 carilah permutasi. Nomor 4 buktikan. 5, 6, dan 7 ya. Selamat mencoba dan terima kasih.